Shalom para pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Shalom. Kami para awam sangat senang belajar Alkitab melalui pelajaran buku Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini kita akan membagikan pelajaran Sekolah Sabat yang terbaru yang berjudul Materai Allah dan Tanda Binatang bagian kedua. Kita akan memperbincangkannya hari per hari dan sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Adri. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pelajaran yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia yang penuh dengan dosa, tetapi Allah memiliki pengetahuan yang bisa dimengerti oleh banyak manusia dan kuasa memilih akan menjadi bagian kami semua. Berikan kami Roh Kudus untuk menjelaskan pelajaran yang baik dan positif ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mempelajari secara keseluruhan, kita akan membukanya dengan pendahuluan yang dibawakan oleh Pak Tobi. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita kembali lagi bertemu, melanjutkan pelajaran yang sebelumnya di minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kita membahas di bagian yang pertama, sekarang kita membahas meterai Allah dan tanda binatang bagian yang kedua. Ada baiknya kita sama-sama memperhatikan ayat hafalan terlebih dahulu di Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jadi pemirsa The Safe Ministry, minggu ini kita akan belajar kembali memperdalam bagaimana tema pertentangan besar ya terus makin bergulir dan kita semakin menemukan benang merahnya. Ya, bagaimana pelayanan Kristus, korban penebusannya, pelayanan keimamatannya, dan nanti datangannya kembali itu semakin kita dapatkan rangkaian-rangkaiannya. Lalu akhirnya nanti tibalah pertentangan besar di puncaknya di dalam kitab Wahyu, ya ketika kita dihadapkan kepada meterai Allah dan tanda binatang itu. Dan pelajaran meterai Allah dan tanda binatang yang bagian kedua ini membantu kita mengidentifikasi tentang bahasa-bahasa simbol yang ada di dalam kitab Wahyu, terutama nanti di Wahyu 13, lalu hubungannya dengan Daniel 7, ya ada beberapa bahasa-bahasa simbol yang kita harus pahami. Di situ ada yang disebut kuasa binatang, tanda binatang yang dari dalam laut, dari dalam bumi. Kemudian kita juga harus memahami penggunaan prinsip hari atau tahun, bagaimana di Alkitab nanti disampaikan oleh para panelis bahwa satu hari sama dengan satu tahun nubuatan. Kemudian nanti kita melihat kaitan Wahyu 13 dengan Daniel 7 yang dilambangkan dengan singa, beruang, macan tutul, naga dan kepada 10 tanduk, bahkan tanduk kecil, ya. Dan bagaimana nanti kuasa tanduk kecil itu juga melakukan penindasan, ya, melakukan penindasan. Jadi ada dulu menurut sejarah ada orang-orang Waldensia. Orang-orang Waldensia itu adalah orang yang mempertahankan kebenaran, ya, yang hidup dulu di tahun 1400-an dan mereka akhirnya harus mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri, lari ke tempat persembunyian dan mereka dianiaya oleh suatu kekuatan, ya, oleh satu kekuatan gereja yang bersatu dengan negara. Dan juga di abad yang berbeda, di abad ke-17 juga, ya, di abad ke-17 juga terjadi satu penyiksaan terhadap beberapa orang yang mempertahankan kebenaran dan bahkan pada saat itu jumlahnya lebih dari 4.000 orang. Dan kuasa tanduk kecil itu akan berlanjut terus dan sejarah akan berulang, penganiayaan dan penyiksaan ya akan berulang dan tidak bisa dipisahkan dari tanda binatang itu. Dan kabar baiknya adalah seperti biasa, seperti di masa lalu, bagaimana penganiayaan itu terjadi, tetapi Tuhan tetap akan memiliki umat-umat yang tidak menyerah oleh karena Tuhan beserta dengan mereka.
Inilah pengantar bagi kita pemirsa The Safe Ministry. Nanti secara detail satu persatu para panelis akan menjelaskan kepada kita. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Minggu dengan judul Luka Mematikan. Kami minta Pak Adri untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan luka mematikan ini, Pak. Silakan. Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran ini saya sebut dengan beberapa poin yang sangat sederhana, adalah menakjubkan nubuatan Alkitab dan bagaimana hal itu mengungkapkan kepada kita pengetahuan Allah tentang peristiwa-peristiwa masa depan. Jadi pelajaran kita hari ini adalah wawasan pengetahuan Allah. Itulah sebabnya di doa buka tadi saya katakan bahwa kemampuan kita untuk mencerna topik ini memang butuh proses dan doa berulang-ulang. Sehingga pengertiannya akan tertuju kepada buku Wahyu 13 dan 14 yang tadi sudah dijelaskan oleh hamba Tuhan Brother Tobing yang begitu tepat dan jelas. Saya hanya mengungkapkan poin penting di sini. Yang pertama adalah Wahyu 13 ayat 12. Saya akan bacakan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Ini mengartikan bahwa ada kuasa, ada power, kuasa Allah dan kuasa yang lain, yang kita sebut dengan kuasa iblis, kuasa setan. Itulah sebabnya di dalam buku Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskel 4 ayat 6 dikatakan satu hari dihitung 1 tahun. Atau dalam buku Yeskel 4 ayat 6 dikatakan aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam di dalam buku Wahyu 13 ayat 5, Wahyu 12 ayat 6, 14, Daniel 7 ayat 25 ada periode tertentu. Dikatakan 538 sampai 1798. Nah, inilah beberapa agenda Allah yang mudah dimengerti jika kita berdoa dan kita mempelajari lebih dalam, maka kita akan dapati di sana ada pemahaman-pemahaman yang bertolak belakang dengan pengetahuan Allah, yang bertolak belakang dengan apa yang Allah rencanakan di dalam nubuatan-nubuatan buku Daniel 7 dan Wahyu pasal 12 ayat 6. Ini Pak Simon yang bisa disampaikan dan tentunya penggalian dan proses pembelajaran ini secara panjang bisa dipelajari dengan ayat ini dan tentunya butuh mentor ya, butuh hamba-hamba Tuhan yang diinspirasikan sehingga dua-duanya bisa menerima dengan baik. Pihak yang sana mempelajari ayat yang saya sudah bacakan tadi dan tentunya saling bertanya dan akhirnya memiliki satu pandangan yang luas bahwa hanya Allah yang sanggup untuk menjadi mentor, power kita, Allah kita yang luar biasa, sehingga pengetahuan Allah ini dapat dimiliki oleh banyak orang. Inilah Pak Simon yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan luka yang mematikan. Akan dapat di situ, pemirsa akan dapat di sana bagaimana prode-prode tertentu yang bisa kita lihat dan belajar dan bisa mengambil kesimpulan bahwa ada kuasa yang lebih hebat dan tidak bisa tertandingi adalah kuasa Allah. Itu Pak Simon yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Adri. Tapi saya mempunyai pertanyaan nih Pak, mungkin juga para pemirsa juga mempunyai pertanyaan. Kan dikatakan bahwa tanda binatang itu terluka dan itu sembuh. Nah, bagaimana kita tetap dapat bertahan walaupun luka binatang itu telah sembuh, Pak? Jadi ada pelajaran tertentu untuk bisa mengobati. Pertanyaan dari Pak Simon adalah tentunya Wahyu 14 ayat 12 ya. Saya akan bacakan ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi saya sudah katakan tadi secara spesifikasi, kita adalah orang-orang yang ingin mencari pengetahuan dari Alkitab, wawasan dari Alkitabiah. Itu sebabnya saya tidak mengorek-ngorek yang tadi kata animal dan sebagainya. Yang saya coba mengarahkan pandangan kita adalah kepada buku Wahyu 13 ayat 12 untuk menilai apakah kuasa ini lebih hebat dari kuasa Allah. Itulah sebabnya saya dan saudara para pemirsa, kalau kita menggali lebih dalam, maka yang diinginkan Allah adalah penurutan,
menghormati apa yang Allah inginkan. Itulah sebabnya kita harus menuruti apa yang Allah tuliskan, sampaikan, dan tentunya memiliki iman yang luar biasa kepada Allah, kepada Yesus, dan mengundang Roh Kudus, sehingga pemahaman tentang materi pelajaran yang disebut luka mematikan ini tidak terlalu sulit. Banyak orang katakan sulit, tidak terlalu sulit. Kalau kita memiliki choice, ya, ada satu pilihan yang luar biasa adalah kehendak Allah, wawasan Allah, pengetahuan Allah yang kita sebut nubuatan ini. Mari kita belajar berulang-ulang sehingga kita berfokus kepada Allah sebagai sumber kehidupan atau pencipta, seperti yang dikatakan dalam buku Mazmur 121 ayat yang pertama. Terima kasih Pak Simon. Shalom. Baik, terima kasih Pak Adri atas penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Senin dengan judul kemurtatan. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa arti kemurtatan, Pak. Silakan. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pelajaran kita itu semakin seru tentang bahaya kemurtatan, dan ini sudah didengungkan ya oleh para pendahulu kita, oleh para rasul, baik Rasul Paulus maupun Yohanes yang kekasih. Nah, mengapa kita mesti harus waspada? Karena ini akan menentukan pilihan kita, apakah kita itu menerima materai Allah atau kita menerima tanda binatang itu. Nah, kita coba kupas siapa yang menjadi aktor utama dari kemurtatan ini. Namun sebelumnya, kita akan coba baca amaran-amaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Aktor utama ini Pak Simon itu adalah setan atau Lucifer, yang mana dia sudah lakukan itu pada waktu dia di surga ya, dan menyatakan dirinya bahwa dia melakukan satu protes kepada Tuhan bahwa hukum Allah itu sangat berat, kemudian dia ingin menjadi seperti yang maha tinggi. Dan itu yang dilakukan oleh Lucifer, sehingga tidak heran Lucifer dan sepertiga malaikat itu diusir dari surga. Nah, apa yang dia lakukan pada zaman akhir, yaitu dia mencoba untuk menyesatkan orang banyak. Kalau kita tidak dibekali oleh firman Tuhan, maka kita akan turut dalam kesesakannya ya. Artinya, kalau kita sudah tertipu oleh upaya daripada setan, berarti terjadi kemurtatan pada akhir zaman. Dan yang ada setelah kita mengalami kemurtatan, berarti kita menerima tanda binatang itu. Kemudian kalau kita menerima tanda binatang itu, berarti ada satu penghukuman yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Nah, Rasul Paulus memberikan peringatan khususnya komunitas Kristen ya, tentang kemurtatan ini dari kebenaran firman Tuhan. Dia sangat prihatin dengan benih-benih kemurtatan yang sudah ada di gereja khususnya dalam perjanjian baru, yang berkembang sampai saat ini sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, Injil palsu ini akan masuk ke dalam gereja dan membelokkan firman Tuhan. Jadi sangat jelas sekali Pak Simon ya, pada akhir zaman ini upaya setan itu akan semakin gencar. Setan dan sepertiga malaikat mencoba untuk menghasut semua orang untuk menerima tanda binatang ini. Sehingga tidak heran nubuatan yang disampaikan oleh Daniel, kemudian nubuatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahkan oleh Yohanes sang kekasih itu terbukti sangat nyata benar bahwa apa yang mereka sampaikan, mereka memberikan amaran itu memang benar adanya. Jadi ada upaya-upaya setan mencoba untuk menghasut semua orang supaya mereka mengalami kemurtatan sehingga mereka menerima tanda binatang itu. Kalau kita menerima tanda binatang itu, yang mana tadi sudah didoakan oleh Pak Andri Kaunang ya, kuasa untuk memilih apakah kita akan memilih tanda binatang atau kita akan menerima meterai daripada Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry.
Baik, terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan nih. Bagaimana kita jangan sampai tertipu oleh tradisi ternyata untuk menyembah iblis? Bagaimana tuh Pak? Untuk menanggapi Iya, pertanyaan Pak. iya Pak Simon. Bagaimana kita jangan sampai tertipu ya oleh tradisi yang ternyata itu tradisi yang kita lakukan tanpa kita sadari, itu sama halnya kita menyembah menyembah iblis, menyembah Tuhan yang palsu begitu ya. Dan mungkin ini sudah bertahun-tahun dan itu yang memang memang terjadi ya pada akhir zaman nanti tanpa kita sadari tradisi yang kita lakukan itu ternyata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kita jangan sampai tertipu dengan upaya setan ini. Pak Simon, kita kembali kepada firman Tuhan ya, kepada firman Tuhan, Alkitab, apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang tentang upaya penipuan ini sudah diungkapkan bahwa hal-hal itu memang upaya daripada setan untuk menyesatkan orang banyak ya. Mari kita coba baca untuk ayat berikutnya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai yang ke-11 ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan musizat-musizat palsu ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Artinya bahwa upaya daripada setan ini, mereka mencoba untuk berlaku seperti halnya Tuhan, melakukan musisat-musisat. Kalau kita tidak didasari oleh firman Tuhan, kita akan terjatuh. Mungkin barangkali, ternyata benar ya, ini musisat. Barangkali itu daripada Tuhan. Ternyata itu datangnya daripada setan. Dan dengan musisat-musisat yang palsu ini, banyak orang yang akan tersesat. Banyak penyembuhan-penyembuhan palsu ya. Kemudian kabar-kabar yang tidak benar bahwa Tuhan itu datang di tempat sini dan lain sebagainya. Nah, itulah upaya daripada setan. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penipuan ini? Kita baca Alkitab, Alkitab sudah nyatakan begitu, kita menerima kebenaran daripada Alkitab itu sendiri. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Strategi Terakhir Setan. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ada baiknya ketika kita mempelajari pelajaran hari ini, kita memperdalam terlebih dahulu seluruh perikop di Wahyu 17. Terutama perhatian kita kepada ayat 12 sampai 14, saya coba baca. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mari kita perhatikan di ayat 13 ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan di pelajaran kita hari ini ya, bagaimana Yohanes menggambarkan ya adegan terakhir dari sejarah bumi ini. Ayat 13, mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi ada 3 poin penting atau ada 3 kekuatan yang digunakan oleh setan untuk menjalankan kuasanya ya melalui agen-agennya di dunia ini. Nah, memang ketika kita memahami kitab Wahyu ini seolah-olah simbol semua, namun akhirnya kita bisa melihat pembuktiannya atau penggenapannya itu melalui sejarah dunia ini. Tadi sudah disampaikan ke-10 tanduk itu adalah 10 raja. Ya, dulu ada 10 kekuasaan di Eropa ya, dan yang berusaha mencoba bersatu. Namun akhirnya tidak bisa, ya tidak bisa. Kalau menurut nubuatan ya, di nubuatan Daniel ketika mimpi Raja Nebukadnezar ya, batu bercampur tanah liat tidak akan pernah bersatu. Dan memang ya ada kekuasaan yang mau menyatukan Eropa di satu kekuasaan itu tidak terjadi ya. Bahkan akhirnya
ada satu sejarah di mana invasi dari Jerman Utara yang menghancurkan Eropa Barat, sehingga saat itu Kaisar Romawi Konstantin juga menjadi salah satu yang kena invasi dan akhirnya berubah yang dulunya Romawi kekafiran berubah menjadi Romawi yang berbungkuskan agama. Nah, kita perhatikan tadi di ayat 12, ayat 13 dan 14 bagaimana prosesnya ini. Pertama sekali ya, kekuatan politik dengan menggunakan kata seia sekata, ya, seia sekata, serta kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ada satu kekuatan besar, yaitu yang digambarkan dengan tanda binatang itu, yang menjalankan kekuasaan ini semua sehingga membuat seolah-olah seia sekata. Lalu kedua, gabungan kesesatan ini berperang melawan siapa? Melawan anak domba Allah, melawan Yesus. Dan yang ketiga, ya, dalam perang terakhir dikatakan Kristus dan pengikutnya menang. Artinya tanda binatang itu kalah dan Yesus yang menang. Jadi memang pemirsa The Safe Ministry, bagaimana setan melakukan strategi terakhirnya adalah dengan mencampur aduk urusan politik atau negara dengan agama. Oleh karena setan tahu untuk menjalankan misinya dia harus berbungkuskan dengan agama, dan kendaraan yang ditumpangi adalah kekuatan politik atau kekuatan negara. Dan kita melihat bahwa di dunia ini boleh dikatakan hampir semua kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap negara, tetapi kuasa tanda binatang itu mampu melakukan itu, ya. Itu sudah seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu ini. Tapi poin penting yang perlu kita ambil pelajaran bagi kita, pemirsa The Safe Ministry, ya, kalaupun kita kesulitan menerjemahkan atau menginterpretasi bahasa-bahasa simbol di dalam Wahyu 17 ini, kalaupun kita kurang mengerti yang dimaksud strategi terakhir setan itu apa secara letterless, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita harus siap untuk apapun yang akan datang itu. Ketika meterai itu nanti dibukakan, dan ketika malaikat yang merusakkan bumi itu nanti diizinkan untuk menjalankan misinya, yang paling penting adalah bagaimanakah kita bisa bertahan di dalam krisis yang terakhir ini. Setan boleh saja melakukan strategi terakhirnya, oleh karena dia tidak punya lagi waktu yang cukup. Tetapi bagi kita, kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kalau kita berpegang teguh kepada apa yang tertulis, dan Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, maka kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita, kuasa kepada kita, agar kita bisa bertahan terhadap strategi terakhir yang dijalankan setan ini. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tommy. Dan saya ada pertanyaan, dan mungkin para pemirsa juga. Bagaimana nih kita bisa bertahan terhadap strategi setan, sedangkan kita mau nyaman juga di dunia ini, Pak? Baik, memang pemahaman nyaman ini tentu bisa berbeda ketika pemahaman itu dilihat dari sisi duniawi versus sisi rohani. Kalau kenyamanan dari sisi duniawi adalah kita hidup nyaman, tenang, sejahtera, tidak ada gangguan apapun, makmur, kalau bisa kita punya kecukupan dalam hal materi, bahkan kita kaya. Tapi kenyamanan dari sisi rohani adalah bukan itu. Bisa saja secara mata dunia mungkin kita kurang dari segi materi atau bukan orang yang punya pengaruh besar, tapi kenyamanan dari sisi rohani adalah bagaimana kita merasakan ketenteraman rohani ketika kita merasakan keterlibatan Allah di dalam hidup kita. Bahkan ambisi-ambisi duniawi itu tidak lagi menjadi pemikiran bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kita caranya agar kita bertahan terhadap strategi setan dan kita tetap nyaman di dalam hidup kita. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, ketika kita tinggal di dalam Allah, bahkan dikatakan penganiayaan dan kesulitan yang diberikan setan itu bukan sesuatu apa-apa. Ya, sama seperti Rasul Paulus, bahkan itu bagi dia itu adalah menjadi berkat, menjadi keuntungan bagi dia. Bahkan kematian pun keuntungan bagi dia. Nah, jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus,
maka Tuhan yang akan memberikan kenyamanan apapun yang setan berikan kepada kita. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Rabu dengan judul Tanda Binatang. Dan kami minta Pak Adri untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanda binatang ini. Silakan Pak. Shalom para pemirsa, saya akan memberikan saja referensi, perbandingan ya. Jadi kalau pemirsa ada Alkitab atau firman Tuhan di tangan atau di samping, bisa kita baca dalam buku Wahyu 14 ayat 9 dan dibandingkan dengan Wahyu 14 ayat 12. Di situ ada dua hal yang sangat berbeda. Saya katakan di sana adalah bagaimana kuasa setan ini akan melemahkan otoritas Allah dengan menyerang inti penyembahan, yaitu hari Sabat. Jadi inilah kuasa iblis, kuasa setan ingin mencoba menghancurkan otoritas Allah, khususnya tentang hari Sabat. Itulah sebabnya ada yang kita lihat di Wahyu 14 ayat 9 adalah dikatakan di sana ada kata dahi dan tangan. Artinya mencoba merubah cara berpikir manusia dan mencoba mengarahkan tindakan-tindakan manusia untuk tidak menyembah kata Sabat. Itulah sebabnya ada referensi yang luar biasa di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 622. Mereka yang menghormati Sabat, dikatakan kitab suci akan dinyatakan sebagai musuh hukum dan ketertiban. Selanjutnya, sebagai yang merusakkan batasan-batasan moral masyarakat, yang menyebabkan anarki dan korup, dan yang mendatangkan hukuman atas dunia ini. Penurutan mereka yang rela akan dinyatakan sebagai sifat keras kepala, kedegilan dan penghinaan kepada penguasa. Mereka akan dituduh tidak suka kepada pemerintah. Ini adalah referensi yang saya sebut tadi adalah mencoba mengalihkan pemikiran dan tindakan kita untuk bersembelahan dengan Allah. Itulah sebabnya poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan, dikatakan bahwa kitab suci hanya memberikan garis besar. Jadi saya dan para pemirsa dimanapun saudara berada, mari kita bandingkan dua ayat ini sehingga poin yang ketiga ini sangat luar biasa positifnya. Kitab suci hanya memberi kita garis besar, tetapi cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa pertentangan besar akan mencapai klimaks seputar masalah penyembahan binatang atau pencipta, dan bahwa Sabat hari ketujuh akan memainkan peran sentral. Jadi masuk kepada akhirnya, kita mau di mana? Di pihak Tuhan atau di pihak iblis? Nah, ini yang menjadi tantangan kepada kita semua, sehingga ada satu pemahaman yang membuat kita berubah cara berpikir dan tindakan kita untuk menjawabnya. Marilah kita lihat, kalau kita ingin berpihak kepada Allah. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Saya sudah terangkan tadi sebelumnya, tapi saya akan bacakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah, khususnya hari Sabat, dan iman kepada Yesus. Inilah pemahaman yang sederhana yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan dua ayat yang penting antara perbandingan Wahyu 14 ayat 9 dan Wahyu 14 ayat 12. Tetapi sangat jelas di sana adalah, saya ulangi lagi, mau di pihak mana kita saat ini? Mau di pihak Tuhan atau di pihak iblis? Kalau di pihak Allah, mari kita lihat dalam buku Wahyu 14 ayat 12. Khususnya hari Sabat. Inilah yang menjadi karakteristik Allah, sehingga siapapun tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Marilah kita bersama-sama mengikuti apa yang Allah inginkan, sehingga pada akhirnya kata keselamatan akan menjadi kepastian bagi saya dan saudara yang ingin mendalami lebih lanjut tentang firman Allah, khususnya Wahyu 14 ayat 12. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Baik, terima kasih Pak Adri. Dan saya ada pertanyaan juga, bagaimanakah kita bisa menentukan yang benar? Dan resiko apakah yang akan kita dapatkan, Pak? Jadi saya katakan tadi, memang kita butuh para hamba Tuhan ya untuk membandingkan. Ya, oke begitu. Yang kedua, tentunya kita harus berdoa ya, dan menerima apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi inilah 3 poin penting. Kalau kita berdoa,
mari kita sepakat, ya istilahnya negosiasi, menang sama-sama. Sepakat untuk mendengarkan apa kata firman. Nah, kalau sudah masuk ke situ, berarti tadi dikatakan dahi dan tangan ini otomatis akan berpindah kepada Wahyu 14 ayat 12. Cara berpikir kita, pertimbangan kita, consideration kita, kalau sudah berdoa, sudah mempelajari firman Allah bersama-sama, ya yang penting kuasa memilih kita memang jangan dikeraskan ya. Banyak pelajaran seperti Saul katanya, dikeraskan, ya susah itu. Ya, mari kita dilembutkan dengan kuasa Parakletos ya. Karena pada saat kita mengundang kuasa Roh Kudus Parakletos, maka hati kita akan dilembutkan. Maka kita akan menerima firman itu dengan jitu dan akhirnya kita akan membuat satu pilihan. Karena ini adalah otoritas Allah yang memang sangat paten ya, sangat paten dan punya power serta jaminan keselamatan bagi siapa yang sudah dilembutkan hatinya untuk memilih Wahyu 14 ayat 12 khususnya ya, hukum keempat hari Sabat yang memang Allah yang memberikan pemahaman tentang kekudusan Sabat itu. Shalom Pak Simon, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Adri. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Kamis dengan judul Ujian Sabat. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ujian Sabat ini. Silakan. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita tentunya membahas tentang meterai Allah dan tanda binatang ya. Tadi sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Adri Kaunang tentang tanda binatang itu, yang mana kalau kita salah pilih, kita akan terjerumus dan kita akan tertipu. Nah, kita coba akan lihat bahwa di akhir zaman ini akan ada satu ujian yang akan dilontarkan kepada semua umat manusia. Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan, akan tetap memilih meterai Allah, atau menerima tanda binatang itu. Salah satu pemimpin agama yang terbesar di dunia, Pak Simon ya, mengadakan satu perkumpulan yang sangat besar sekali, yaitu di lapangan Santo Petrus, yaitu di Roma. Dan pemimpin agama yang besar ini menyatakan bahwa hari Minggu ini adalah hari istirahat, hari yang sangat baik buat untuk keluarga ya. Idenya memang bagus sekali ya. Idenya memang bagus bahwa hari Minggu atau hari libur ini adalah hari yang sangat bagus untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Gagasannya sangat bagus, idenya sangat bagus. Namun ini sangat bertolak belakang pada saat mereka mengalihkan satu hari perhentian yang sudah ditentukan oleh Tuhan dengan hari perhentian yang ditentukan oleh manusia. Ini sangat berbeda sekali ya. Nah, sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan, hari perhentian, hari yang menjadi satu istirahat adalah hari Sabat. Dan isu ini sangat menarik. Apabila kita tidak mengetahui akan hal-hal ini, tentunya kita akan terjerumus. Dan Pak Simon ketahui dan seluruh pemirsa The Safe Ministry, lambat laun ya, tanpa disadari, hari istirahat, hari perhentian yang palsu atau hari Minggu, itu akan diundang-undangkan. Akan dilegalkan menjadi satu hukum yang sangat universal, yang itu diterapkan kepada seluruh dunia. Yang mana bila mana ada orang yang menentang, maka akan ada satu penghukuman. Lambat laun ya, satu hari nanti. Dan mungkin ini sekarang sudah berlangsung ya. Karena apa? Itu sangat tipis sekali. Kalau kita tidak mengetahui penipuan secara halus ini, maka kita akan terjerumus. Nah, pertanyaannya, kan pelajaran kita itu tentang meterai Allah dan tanda binatang. Tanda binatang, sabat palsu, meterai Allah adalah sabat yang original, yang memang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sekarang syarat daripada meterai atau cap, itu ada 3 elemen yang menarik bagi kita. Biasanya kalau kita lihat surat-surat itu ya yang dikeluarkan mungkin oleh seorang gubernur atau mungkin seorang presiden, itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, itu adalah nama yang bersangkutan. Siapa namanya? Mungkin presiden, Pak Joko Widodo. Nah, sekarang jabatannya apa? Jabatannya adalah presiden. Wilayahnya mana? Wilayahnya itu adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, begitu juga Pak Simon dengan hari Sabat ini. Di 10 perintah Tuhan itu ada hal yang menarik dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. Itu ada 3 komponen, ada hukum yang terdiri dari 3 komponen di situ ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaan. Mari kita coba simak yang ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau hambamu laki-laki. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Meterai atau cap terdiri dari tiga komponen. Siapa namanya? Tuhan Allah. Jabatannya apa? Sebagai pencipta. Wilayahnya di mana? Wilayahnya adalah seluruh alam semesta, langit dan bumi. Sehingga tidak heran, meterai Allah adalah hari Sabat. Dan hari Sabat ini akan menjadi satu ujian yang terakhir bagi umat-umat Tuhan. Apakah kita akan tetap memelihara dan mengikuti hari Sabat ini? Karena itu adalah meterai cap daripada Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dan itu akan diberikan di dalam dahi kita. Di dalam dahi artinya bahwa kita itu berpikir bahwa Tuhanlah yang sudah menyediakan hari perhentian, hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Dan itu adalah meterai Tuhan. Siapa namanya? Yaitu Tuhan Allah. Jabatannya apa? Pencipta. Kekuasaannya di mana? Kekuasaannya adalah langit dan bumi. Luar biasa sekali Pak Simon. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tapi saya ada pertanyaan nih. Hak beragama akan dibatasi, tapi apakah kita akan menurut atau menentangnya? Bagaimana menurut pandangan Bapak? Iya, hak beragama itu pasti akan dibatasi ya. Kita akan diberikan satu ujian. Apakah kita mau mengikuti hukum, mungkin ya, hukum yang dikeluarkan oleh manusia, ditetapkan oleh manusia. Kemudian akan bertentangan dengan hati nurani kita sendiri. Kita mengikuti daripada hukum Allah. Panelis Saudara Adri Kaunang menyatakan tadi di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mau menuruti firman Tuhan atau gantinya kita menuruti perintah manusia, hukum yang ditetapkan oleh manusia. Apabila kita mengetahui akan hal ini, percampuran antara agama dan negara itu sudah berlangsung, artinya bahwa kita bersiap sedia, kita akan tetap menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih kepada Pak Fajar. Dan kita akan menutup rangkaian diskusi kita, dan kami minta Pak Tobi untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, puncak konflik atau puncak pertentangan besar antara setan dengan kekuatan sorga adalah ketika nanti kekuasaan tanda binatang itu dijalankan semuanya, dan akhirnya ada satu meterai Allah yang harus dibuka dan yang menjadi pertentangan di antara dua kekuatan ini, dan kita adalah objek dari puncak pertentangan ini. Dan strategi setan terakhir adalah bagaimana dia menyatukan kekuatan besar, satu kekuatan gereja, ya, salah satu kekuatan gereja yang besar di salah satu pihak, lalu bercampur atau menyatu dengan kekuatan Protestan yang menjadi panglima di dalam menjalankan kekuasaan politiknya di dunia ini, dan bersatu dengan kekuatan spiritisme, ya, kekuatan spiritisme. Ketika tiga unsur ini bersatu, ya, maka apa yang akan menjadi misi dari tanda binatang itu akan dijalankan. Namun Allah tidak tinggal diam. Kalaupun setan menjalankan misinya membungkus dengan kegiatan agama dan bahkan akan menyatukan atau memaksakan satu hari tertentu menjadi hari peristirahatan, hari di mana itu adalah waktu untuk menyembah bagi semua bangsa di muka bumi ini, tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah yang akan tetap mengambil kendali. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah apakah kita siap ketika menghadapi sejarah yang berulang, dan relatif sejarah akan berulang. Ketika kita siap menghadapi sejarah yang berulang ini, maka kita akan jadi pemenang.
Dan nanti kekuatan tanda binatang itu akan menguji kita di dahi dan di tangan kita. Dahi adalah simbol pemikiran kita, dan tangan adalah simbol bagaimana kita bekerja. Dan dua hal inilah nanti yang menjadi ujian bagi kita. Apakah secara idealisme, secara ideologi kita menerima kekuatan tanda binatang itu, dan apakah kita secara praktik juga akan melakukan kekuatan tanda binatang itu? Jika kita menyatu dengan kekuatan itu, maka kita relatif kelihatannya nyaman karena kita tidak menjadi target penganiayaan, target penyiksaan itu. Namun kalau dahi dan tangan kita tidak mau menerima kekuatan tanda binatang itu, maka kita siap untuk menghadapi satu salib yang besar, satu tantangan ketika harus mengorbankan hidup kita. Bagaimana kita harus memilih jalan surga yang memang begitu sempit. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita berpegang teguh kepada ajarannya dan menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus Allah, maka dari tangan dan dahi kita tetap menerima Allah sebagai pencipta dan yang wajib kita sembah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para penulis yang sudah membahas hari per hari pelajaran kita, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang menyaksikan video ini. Semoga ini boleh menjadi berkat dan menambah pengetahuan kita bagaimana kita dapat menyembah Allah yang kudus. Dan kita akan menutup pelajaran kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Berilah bagi kami satu kemampuan untuk mengetahui akan segala tipu, daya tipu maupun strategi setan untuk menghancurkan kehidupan umat manusia pada akhir zaman ini. Dan berikan kesempatan bagi kami untuk memiliki satu kuasa untuk memilih meterai Tuhan, supaya kami akan tetap hidup dan kami menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Ajari kami menghitung hari-hari kami supaya kami dapat beroleh hati yang bijaksana. Memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bertahan sampai kesudahannya, dan kami siap untuk menerima akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini. Dan jika Anda menyukai video ini, Anda boleh like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang lain agar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.